Tempelkan kurang dia dua nana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman semuanya, selamat bertemu kembali dengan saya Heri Susanto, dan di samping kiri saya yang selalu setia nih, Bang Freddy Surdaryanto. Juga di samping kanan saya ada Mr. Dedi, dan di samping kiri saya juga Bang Freddy nih ada Mr. Danu. Oke teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini kita ingin memberikan sesuatu yang terbaik kepada teman-teman semuanya, karena di kolom komentar nih Bang Freddy sangat ramai sekali. Oleh karena itu, dengan adanya pertemuan kali ini, mudah-mudahan tetap ya teman-teman memberikan komentarnya itu harus berimbang ya. Ya intinya kita juga tetap mengharapkan tetap kita juga mengharapkan komentar dari teman-teman yang pedas juga harus tetap dipertahankan pedasnya. Oke, lanjut Bang Freddy. Siap. Baik, terima kasih Kang Heri. Ini alhamdulillah kita bisa bertemu di sini, silaturahmi ya. Tujuan kita silaturahmi, dan alhamdulillah kita bisa bertemu dengan Kang Heri, juga Pak Dedi, juga Kang Danu. Alhamdulillah di salah satu tempat yang sangat dingin nih. Mudah-mudahan kita juga dalam keadaan dingin semua nih. Gitu. Amin. Tapi rezekinya hangat. hangat mengalir gitu ya, bagi air apa? Air hangat. Jadi gini Kang Heri, kita ada yang kita mau obrolkan di sini adalah ya kita ngobrol aja, karena kan menyinkronkan satu sama lain untuk mencari mencari sesuatu hal yang lurus, dan kita juga tujuannya adalah mencari sesuatu hal yang sifatnya tidak terduga kan gitu ya. Terutama di dalam sesuatu yang sedang ramai dibicarakan hari ini kan gitu. Nah, Kang Heri, saya mau langsung tanya langsung ke narasumber, boleh izin ya? Langsung aja. Nah gitu. Langsung kita mau ngobrol sama Kang Danu yang tadi diwawancarai oleh Kang Heri. Nah kan di salah satu YouTube-nya Kang Heri, karena sebelumnya saya juga dengan Pak Dedi. Nah, seperti ada yang tidak sinkron gitu. Sepertinya, mari kita jelaskan di sini di mana letak tidak sinkronnya, gitu kan? Nah, kalau kita ini aja ya, kita sambil ini. Di Kang Heri menanyakan kepada Kang Danu masalah kronologis Aerox. Itu kalau nggak salah Danu itu dapat kunci Aerox itu dari langsung aja nih. Saya pasang aja, saya pasangin. Boleh lah. Nah, bentar ya. Jangan, ini kalau gini tidak ini. Bentar ya. Sudah belum? Belum. Ya. Kunci ya? Kunci Aerox ya. Jadi awalnya itu kunci Aerox itu Ayuris lah gitu kan ya. Ayuris menitahkan Danu untuk jaga TKP. Nah, dia ngasih kunci ke Danu. Nah, setelah Danu ngambil kunci kan Danu nunggu Pak Dedi, nunggu Pak Opik, nunggu Pak Wahyu sama Pak Kosasih muncul ke TKP gitu ceritanya. Oh, jadi diminta dulu oleh Ayuris untuk jaga TKP. Nah, gini nih. Sebelum tadi kan ini berbicara terkait kunci. Harus dijelaskan dulu kuncinya yang dimaksud kunci motor atau kunci apa? Kunci motor ya? Betul. Kunci motor. Yang kita bahas masalah kunci Aerox ya. Siap. Lagi rame soalnya. Lagi rame masalah Aerox. Jadi itu dikasih dari Ayuris. Nah, kalau saya pengen coba sekarang ke Kang Dedi ini ya. Boleh. Pak Dedi itu nggak apa-apa, itu di situ aja. Pak Dedi kalau pada saat awal itu di sana ada di posisi di Walilis ya. Berarti di sana ada Danu juga. Ada. Oh, ini harus pakai ini dia. Jadi kalau Kang Dedi di sana di Walilis ya. Bukan di rumah kan? Bukan di depan. Kalau Danu di posisinya di depan sama juga. Sama di depan. Sama depan juga. Jadi sama-sama depan, dan Danu mah dapat kunci Aerox dari Pak Yoris. Tapi pada saat itu tidak tahu Kang Yoris
si kunci itu mau dikemanakan, dibuat dia ngambil motor di mana belum tahu ya. Belum tahu. Oke. Jadi berangkat ke sana bareng sama-sama. Bareng. Pak Dedi Ya. sama Semuanya berlima. berlima ya. Pak Dedi naik motor, Adi dalam naik Sama Pak Wahyu. sama Pak Wahyu boncengan. Berarti kalau gitu Pak Opik naik motor juga. Naik motor juga. Berangkat ke sampai ke TKP. Ya. Nah, sampai ke TKP. Siapa yang duluan ke TKP nyampe? Bareng. Bareng. Oke. Nah, baru sekarang kita ke masalah Aerox-nya. Ya. Nah, Aerox itu sampai di sana yang kita langsung aja to the point. Pada saat Kang Dedi lagi diam di sana, ada pernyataan dari Danu ya bahwa lupa ada kemanasan apa? Oh, Manasan. Nah, itu gimana mau manasan motor Aerox gitu. Awalnya gini Bang. Jadi awalnya itu motor juga motor si AA. Intinya kan itu. Sudah motor si AA itu ya. Udah teh isengnya pencet gitu ya. Burung. Oh, pakai remote. Pakai remote kan. Oh, Remote. iya. Nah, tos saya kudu teh dipunurkeun sakedik di anutan we. Tapi ada pernyataan dari itu bahwa erek ngehantar motor di kamar di Candi Panasan gitu. Anutan unggul dah. Ngehantar motor gitu. Jadi Danu tahu ada motor di situ adalah karena seperti ada yang melihat motornya Yoris. Tiga plat nomor aja gak dipercis gitu. Kemudian dipijit, Pijit. disada. Sada. Jadi kalau udah megang punya itu berarti yakin Benar, bahwa itu yakin, motornya. Nah, berarti tahu ada motor di situ itu karena Danu memijit si remote-nya. Iya. Disada. Ya itu yakin itu motornya Yoris. Kemudian menghangatkan Didorong motornya. dulu Bang. Didorong dulu. Dorong depan. Belakangnya. Dari itu masukin itu didorong Standar 2. baru Sorry. dihangatkan. Jangan kan kalau nggak salah langsung berangkat ke Hangatkan ada dihantar dulu. Anutan dulu langsung. Nah di situ teh nggak lama Ada kemudian Bu Bu Yeyen minta diantarkan ke kuburan. Itu teh jam berapa kira-kira? kira-kira jam Ada di jam siangan lah jam 8. Jam 8, setengah 8-an. Jam 8. Berarti pada saat itu berarti Pak sudah kedua almarhumah sedang di dimakamkan. Lalu sempat melihat. Betul. Oh, jadi sempat. Oke, jadi jelas ya bahwa Danu itu melihat ada motor Aerox. Jadi intinya gini, Kang Heri. Ya. Yang penting memang benar ada Aerox tuh di situ. Ya. Diyakinkan oleh Pak Dedi, diyakinkan oleh Kang Danu bahwa di situ memang ada Aerox. Ya. Dan Aeroxnya itu kita tahu bahwa itu punya siapa, gitu Ya. kan? Sebenarnya tidak ada masalah, Ya. kan betul nggak? Danu dikasih kunci oleh yang punya motor, kan? Danu tahu di sana ada motor karena di remote-nya dipijit ada sana motor itu, jadi tahu di situ ada motornya Yoris. Dan yang permasalahannya kan Danu kan ini tahu nggak kalau motor itu kapan datangnya? Nggak tahu, Pak. Danu tahu nggak? Nggak tahu. Jadi Kang Dedi nggak tahu. Nggak tahu. Danu nggak tahu. Nah, kan tidak ada yang tahu kapan motor itu. Berarti sampai di sini cut. Ya. Betul nggak? Betul. Karena kedua ini Pak Dedi dan Danu tidak tahu kapan Aerox itu datang ke sana. Ya. Tahunya pagi-pagi ada di sana, itu kan Ya. sampai di situ. Betul. Tidak ada masalah. Berarti sebelum mereka datang motor sudah ada di sana. Sudah Intinya ada kan di sana, begitu. itunya begitu. Ya. Kalau misalkan sekarang berarti kayak yang tadi saya bilang, cari sumbernya. Ya. Yang satu lagi yang punya Motor. Motor. Ya. udah itu mah. Gitu Saya ya. kira begitu ya Kang Heri ya. Iya. Nggak ada masalah kayaknya. Nggak ada masalah. Betul sekali. Terus masalahnya di mana? Justru masalahnya begini Bang Freddy ya. Ah. Pada saat Bang Freddy lebih duluan upload terkait obrolan dengan Pak Dedi persoalan motor Aerox. Iya, iya. Dan saya juga upload, dianggap sama teman-teman semuanya ya sebagian ya, tidak semuanya. Jadi saya dianggap ada oleh sebagian, dianggap oleh sebagian kecil justru sebagian juga. Itu adalah cara saya untuk menangkis kekeliruan atau obrolan terkait Bang Freddy sama Pak Dedi. Padahal kan sebetulnya memang tidak seperti itu. Ya. Cuman kebetulan aja Pak Freddy lebih duluan menggali informasi ini dengan Pak Dedi, dengan Danu ya belum, kan seperti itu. Atau gini, barangkali ada yang disampaikan keliru dari Pak Danu, Kang Danu. Mungkin ada yang keliru gitu Kang Danu, masalah misalkan karena kan Danu mengatakan di channelnya Kang Heri itu tidak tahu bahwa Aerox itu ada di sana, kan gitu kan. Dan barangkali Danu lupa atau bagaimana masalah tahu dan tidaknya itu kan yang harus disinkronkan itu kan tadi permasalahannya kan.
Nah, sedangkan Danu mengetahui motor itu dari tadi seperti ada motor Bang Yoris kan itu, dan di pijit remote-nya berbunyi. Sebentar, ini situasi tegang nih. Oke, saya Tenang. ibaratnya Danu nih. Tegang gimana tegang? Coba ini Danu nih. Pegang. Antre ya. Ini Danu dipegang nih, Nu. Boleh. Ini remote nih. Hmm. Danu udah lihat motor kan? Hmm. Terus Bang Freddy anggap aja nih motornya nih. Saya motor. Iya, motor nih. Coba pijit, Nu. Berat. Bunyi dong. Bunyi. Bunyi masa bunyi begitu? Itu bukan Ngok, bunyi. ngok, ngok. Coba. Nah, gitu. Jadi Lanjutin. ketahuan. Iya, Jadi lanjutin. itu motornya Ayori. Jadi, Jadi Danu tahu itu motornya Ayori dengan remote yang dibunyikan oleh Danu seperti itu. Iya. Jadi ya ini perlu disinkronkan, Iya. bahwa memang cuman ya itu kita apakah si motor itu bermalam nggak di sana nah, gitu. Nah, justru yang jadi pertanyaan kan itu. Tadi disampaikan, Iya. intinya kan tadi mereka berlima itu berangkat ke sana. Iya. Jam berapa, Pak? setengah tujuan ya. Setengah ya pokoknya jam 6 lah, jam Jam 6 6 kurang. kurang lebih lah. Jam 6 atau setengah 7 gitu Setengah ya? 7, heeh. Gitu ya? Bener nih. Iya. Antara kan ini mah kira-kira kan. Antara. Nah, Kan soalnya dari setengah 6 ke situ. setengah 6 ke situ. Nah, dari jam 6 Ya. di setengah 7-an situ. Nah, otomatis daripada teman-teman semuanya ini berlima itu yang ke sana, ini kan lebih lebih duluan motor ada di sana. Udah di sana. Ya. Ya. Yang menjadi pertanyaan, jam berapa motor ada di sana? Nah, itu. Itu kan ya? Itu sebenarnya apa hal yang sangat intinya itu. Iya. Iya. Jadi motor itu jam berapa ada di SMA? Iya. Siapa yang bawanya? Nah, Siapa yang nyetandarinya? iya. Kenapa bisa masuk ke sana? Iya. Apakah di sana tidak ada security yang menjaga? Iya. Apakah diizinkan apa tidak? Kan Iya. itu panjang ini. Ini nggak bisa dijawab hanya dengan oleh Danu, oleh Pak Dedi, Iya. tapi harus dijawab juga oleh yang punya motor. Motor. Nah, terkait persoalan ini, kita sekarang berbicara bagaimana menurut komentar Pak Dedi nih. Ya. Apa sebetulnya apa yang disampaikan oleh Pak Dedi dan Danu itu udah sama atau bagaimana ini menurut pendapat Pak Dedi aja nih? Ya, Iya. waktu dulu kan Danutnya dekat sama saya nih Pak ya. Aduh motor Ayoris candi hanetan, candi Ya. panasan Ya. gitu. Ngomongnya gitu aja Ya. Danu teh. Langsung Danu lari Iya. ke gerbang itu. Iya. Ke gerbang ya. Nah, ke gerbang. Ya intinya kan tadi sudah disampaikan oleh Danu. Iya, iya. Iya kan? Berarti betul kan begitu? Hmm. Nah, jadi dari apa yang sudah disampaikan sekarang Ya sama lah. sama ya? Iya, sama. Gitu Bang Randy. Ya, makanya udah sinkron ya. Sinkron. Ya Danu ya. Benar. Malahan mah di BAP mah sebut pesan Surabi segala lah. Oh, masalah ya ada Nah kan Iya. kan Danu pesan Surabi terus beli rokok. Kan itu ada di BAP itu. Oh, Ada. lagi di sana itu. Iya. Pesan Surabi. Oh iya. Oh iya. Beli rokok, ngopi-ngopi dulu itu teh. Oh, Hmm, gitu iya. Ya oke. Sinkron lah. gitu ya. Sekarang tinggal ini aja Kang Heri. Tinggal ada satu pertanyaan yang ini menimbulkan tanda tanya teman-teman semuanya, mungkin ya. Ya. Jadi ditanyakannya kepada harus orang yang Yang punya motor. Punya motor. Apakah yang punya motor membawa ke sana, ataukah orang lain yang membawa ke sana, ataukah siapa kan kita tidak tahu atau ya. dipinjam Atau motor dipinjam motor tiba-tiba misalkan parkirnya di sana kan kita tidak tahu ya. ya. Misalkan gitu. Jadi ya nah ini kan tidak bisa kita langsung menjudge bahwa oh Danu begini, Pak Dedi begini. Nggak bisa. Ya, soalnya Karena begini juga. ada info lanjutan. Iya, gitu soalnya ya. begini juga Bang Freddy ya. Saya melihat seperti halnya kita sedang berada duduk di sini nih. Kebetulan kita ini dataran tinggi. Kita kan begitu indah melihat pegunungan yang ada di sana ya. Betul tidak? Betul. Sangat hijau sekali. Ya. Tapi sebetulnya melihat dari kejauhan aja, kita bisa aja melihat dengan menerbangkan drone ke sana. Benar nggak? Tapi kalaupun misalkan ada drone, kalau tidak turun ke bawah, ke tanah, belum tentu bisa melihat semut-semut yang sedang bergotong royong menderek-derek makanan. Betul. Itu kan ya? Betul. Intinya, kalau kita melihat sesuatu dari jauh itu Tidak bisa tidak disimpulkan. bisa, ya intinya tidak bisa seperti halnya kita melihat dari dekat. Contoh saya juga nih, saya ini melihat bacaan nih karena mungkin pengaruh usia juga ya. Usia saya nih yang sudah tua menurut saya, Sudah tua Pak Heri. udah tua saya, apalagi yang lebih tua dari saya ya harus lebih pastilah tidak jauh berbeda dengan saya. Maksudnya gitu Pak Heri. Ya jadi kalau dibuka itu kelihatan agak sedikit buram kalau baca nih ya, tapi kalau dipakai
Itu artinya Jelas. dengan kemajuan teknologi kita bisa betul ya, bisa melihat satu subjek dari kejauhan. Ya. Tetapi bagaimanapun akan berbeda hasilnya mana kita langsung tidak melihat ke bawah. ya, tidak melihat katanya. Ya. Kalau orang melihat dari video kita kan sebetulnya itu masih katanya. Masih katanya. Karena mereka itu menafsirkan video kita itu dari sudut pandang yang berbeda. Ya. Coba kali-kali main ke Subang untuk bagaimana bisa bersama-sama dengan kita gitu loh. Silaturahmi ya. Silaturahmi. Setuju. Nah, Setuju ya, Pak Didi? Setuju. setuju ya? Ya, setuju. Pak Didi ya? Boleh. Jadi suruh apa? Boleh. Datanglah silaturahmi gitu Iya. kan, gitu. Boleh. Intinya apa? Tidak ada salahnya kok. Heeh. Hablumin nanas kak. Ya. Toh memang siapapun saksi di dalam kasus Subang ini semuanya posisinya saksi kok. Iya. Betul nggak? Iya. Betul. Jadi kita kalau curiga boleh, tetapi kita tidak boleh berprasangka buruk Iya. tanpa didasari dengan bukti-bukti yang otentik yang bisa dipertanggungjawabkan. Intinya tidak memiliki alat bukti yang jelas. Kalau berkomentar ya sih tidak masalah menurut saya Pak. Satu lagi Kang Hedi sebegini kan. Mau dua lagi juga nggak apa-apa. Gini ya, kita kan berusaha itu dengan Danu ngobrol begini kan kita belum 100% katakanlah apa informasi dari Danu atau dari Pak Dedi ini keluar semua kan Ya. ya kan gini kan, seperti saya pernah bilang sama Kang Danu di depan PH dulu ya. Ya. Saya pernah menanyakan kepada PH Danu Pak Ahmad Topan waktu di salah satu acara, Pak, bagaimana jika klien Bapak Danu terbukti? Pak Topan menjawab, ya kalau misalkan memang itu terbukti ya Pak Topan bilang terus akan memperjuangkan Pak Danu kan gitu ya, sesuai dengan apakah pembuktian itu, apakah sebagai pelaku ataukah membantu atau apa kan gitu sebenarnya. Kan akan terus dikejar kan, akan terus didampingi maksudnya kan gitu. Nah seperti sekarang layaknya saya juga bicara dengan Danu, dengan Pak Dedi. Sekarang misalkan itu yang terus bongkar Danu, terus bongkar Pak Dedi. Bongkar bagaimana? Apa yang harus dibongkar? Informasinya juga memang itu apa adanya yang disampaikan oleh Danu dan Pak Dedi gitu kan. Ya kalau kita misalkan ada kecurigaan sama Danu, kecurigaan sama Pak Dedi, kecurigaan sama Pak Yoris, kecurigaan sama Pak Yosef, namanya kecurigaan wajar-wajar saja. Saya juga dicuriga kok. Pak Heri juga pernah dicurigai ya. Saya padahal katanya bukan fotonya saksi. sama Sama dengan Banpol. Banpol kan. Iya. Sempat banyak yang curiga Cuma gitu. saya lebih gantengan dikit. Iya kan. Pak Heri pernah sempat dicurigai itu, tapi ya namanya mencurigai kan sah-sah saja kan kayak gitu. Senyumin aja. Senyumin saja kalau memang sesuatunya hal. Karena menurut saya gini Bang Berini, kalau seandainya orang itu mencurigai kita, wajar. Karena secara sadar atau tidak disadari, itu adalah sesuatu dilakukan oleh kita. Ya. Jadi teman-teman semuanya ini, ya terutama netizen itu melihat sesuatu yang tidak lazim, itu ya istilahnya menimbulkan kecurigaan. Contoh, kalau teman-teman kan kenapa didampingi pengacara, padahal kan yang namanya mendapatkan pendampingan pengacara itu adalah hak warga negara untuk menjaga objektivitas ya dan kesetaraan di dalam hukum atau equality before the law itu tadi. Jadi ya seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Ahmad Topan itu tadi, pada dasarnya bagaimanapun juga bukan untuk menghalang-halangi, tetap akan didampingi sampai dengan selesai kan seperti itu. Ya kan siapa tahu selama pendampingan dengan Danu, siapa tahu ada informasi krusial dari Danu. Ya. Kenapa dikatakan ada informasi krusial dari Danu? Karena Danu berkecimpung dengan kedua korban. Ya. Pak Dedi juga berkecimpung dengan kedua korban. Kenapa? Dalam satu pekerjaan. Ya. Benar nggak? Tidak mungkin kita mencari info mengatakan bahwa orang Cimahi ikut-ikutan misalkan ya, jauh tidak berkecimpungnya. Ini contoh. Pasti kan yang siapa tahu nih dari orang-orang dekat korban. Ada info menarik kan. Tapi saya juga sebenarnya curiga nih. Sama saya. Sama Bang Predit. Sering ke Subang, nggak tahu ada apa di Subang nih. Jujur aja, mau jujur nih. Jujur nggak? Mau jawab jujur apa enggak nih? Boleh. Jawab aja. Jujur aja, saya itu ke Subang itu karena ganasnya. Oh. Gitu. Kang Heri pernah memberikan ganas kepada saya, jadi saya itu cinta sama ganasnya itu. Oke. Nanas maksudnya. Ya. Nanas, ganas. Ya. Gitu, Kang Heri. Jadi bukan ganas, tapi nanas. Nanas ya. Kalau ganas itu konotasinya kepada Satu lagi. Kan gini, ya Danu ya. Apa namanya? Kita berusaha, orang ada bilang begini, ayo dong
Danu jujur dong, nah, jangan gitu ya masyarakat bilangnya, Danu jujur dong, buka dong, jangan ditutup-tutupi dong. Jadi seolah-olah masyarakat itu netizen tuh berpikiran wah Danu menutup-nutupi, seolah-olah Danu tahu gitu, seolah-olah dia di gambar saya membaca netizen ya, seolah-olah Danu tahu tapi Danu tidak mau menutup-nutupi, Danu menutup-nutupi Danu dalam tekanan atau apa gitu, itu perasaan masyarakat seperti itu. Tapi kan sekarang kalau saya berkata, lah selama ini saya bicara sama Danu ya Danu yang keluar ya saya ungkapkan bahwa Danu ngomong begini ya saya ceritakan kan gitu ya apa adanya kan. Masa saya mau mengatakan nanya sama Danu lihat enggak gitu kan nggak mungkin ya saya bicara gitu. Kalaupun nanya ya paling dijawab ya Danu apa adanya ya begitu ya. Gitu kan. Iya. Seperti itu. Aku coba tanya punya duit enggak? Danu punya duit nggak? Oke, gitu aja ya. Biar Pak Dewan aja nanti yang jawab. Gitu aja ya. Cukup lah aja. Saya pengen satu aja nih. Pesan dari Pak Dedi untuk teman-teman netizen nih dalam menyikapi video terkait perkembangan kasus Subang. Pesan gimana? Ada Nggak ada. pesan? Ada pesan nggak Buat netizen gitu. buat netizen? Netizen ada nggak? Nggak ada. Nggak. Nggak ada. Jadi alhamdulillah tidak ada pesan katanya ya. Ya, ya. Ya udah, Danu ada pesan? Ada dong. Apa? Nah, bener, bener. Ada. Buat para netizen, kawal terus, dan jangan lupa komentar jangan pedas-pedas, kasihan. Ya. Takut ada yang sakit hati. Ya. Itu ah. Oh gitu ya. Iya. Oke, terima kasih ya. Tapi nggak apa-apa netizen komentar aja sebelas-belas. Kita akan selalu tetap tersenyum. Karena senyum tidak hanya menjadikan lebih manis dan awet muda, tetapi juga dapat menyelesaikan persoalan dengan lebih baik. Wabillahi taufiq wal hidayah wal barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Akhirnya luput dan Sugantra.